Oke, nah jadi di podcast Seventeen's Club Unfiltered yang episode kedua ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang sistem Seventeen Club ya, gimana cara kerjanya. Lalu apa aja nih yang menjadi pertanyaan orang-orang ya? Sambil ngobrol-ngobrol dikit gitu ya sama Iya, kalian benar. jawabin-jawabin komen dan ya macam-macam lah kayak gitu. Nah, jadi Oke. langsung masuk aja kali ya. Iya, boleh. Nah, jadi banyak banget tuh kan yang aku ngeliat komen di video-video, entah itu di TikTok atau di Instagram Reels gitu. Banyak yang bilang kayak gini, eh, anak pewaris nggak boleh ngomong gitu. Padahal menurut gue sendiri, privilege itu nggak selalu nentuin masa depan kita gitu, Iya, ya kan? Kayak walaupun lu punya privilege, tapi kalau misalnya lu sendiri nggak bisa manfaatin ya itu bakal sama aja gitu. Let's say kalau misalnya kayak lu terhasil dari orang tua kong lo gitu kan, tapi kalau misalnya lu sendiri nggak punya the capacity to ngelanjutin itu, ya itu bakal sama aja. Kayak benar. hartanya juga bakal lama-lama ya habis gitu kan. Iya, karena kita juga punya temen ya yang dibilang orang tuanya kaya tapi nggak bisa dimanfaatin dengan baik gitu. Jadi kalau kalian yang di sini yang bilang kita privilege atau gimana, ya kalau misalnya pun kita privilege, kalian bisa nggak di posisi kita gitu loh. Ya memang gitu kan, let's say kita memang terlahir dari keluarga yang berkecukupan gitulah. Tapi kita bisa manfaatin hal itu gitu. Kita bisa sekolah enak, kita bisa tinggal di rumah yang nyaman, tidur juga nyaman, makan juga cukup gitu. Kita bisa manfaatin itu dengan baik dan juga di sini makanya kita bikin bisnis kita sendiri karena kita nggak mau bergantungan juga sama orang tua kita gitu. Iya, benar. Kayak kalau misalnya kalian udah kerja keras nih, tapi kalau misalnya masih kurang pinter gitu ya istilahnya buat Iya, nerapin gimana nih kalian kerja kerasnya bakal gimana. Kayak let's say kita ambil contoh kuli bangunan gitu kan. Kuli betul. bangunan itu kerjanya lebih keras Lebih daripada keras. kita. Tapi kenapa masih tetap Tetap kurang? gajinya kurang gitu ya. Karena Iya. gini loh, kalau kita masuk ke posisi jadi tukang kuli bangunan ya. Kalau kalian punya otak sedikit aja gitu loh. Jadi, kuli bangunan itu kalian bisa naik jadi mandor. Nah, dari mandor itu kalian bisa naik ke kontraktor gitu loh. Jadi kalian jangan mau sama kayak yang lain gitu. Jadi kalian harus punya otak yang lebih pintar dikit aja. Itu pasti kalian bisa langsung naik level gitu. Itu. Nah, kalau misalnya gini loh. Kalau misalnya kalian bilang gue privilege gitu. Kalau misalnya gue kasih lu 1 M, lu bisa jalanin nggak gitu loh. Karena kalian cuma kebanyakan ngeluh ya, kebanyakan komen ngatain bilang kita privilege gitu. Masanya kalau kalian punya duit sama kayak kita, apakah kalian bisa jalanin gitu? Saya banyak banget tuh kayak orang-orang memang yang ngelihat kayak scrolling TikTok terus ngelihat ada orang ngomong dikit terus pada bilangnya kayak ini duit papi, duit mami pasti. Nggak usah ngomong deh kalau misalnya duit papi, duit mami. Hidup lu belum apa-apa dek gitu. Ya kan? Iya, dan gue juga dari dulu dididik ya, maksudnya memang gue dari kecil hidupnya enak gitu loh. Bahkan dari gue kecil pun suster gue, pas gue kecil 2 suster gue. Tapi ketika gue SMA gue bener-bener suruh cari duit sendiri gitu. Nah dari situ gue belajar sih kayak emang hidup tuh emang begini gitu yang realitanya. Ya, nah sama gue juga dari dulu gitu gue mau minta apa gitu dikasih gue mau minta ya kan namanya juga anak kecil gitu kan kalau misalnya kan dulu gue inget banget tuh pas Valentine's Day bapak gue pernah ngasih mak gue gelang terus gue juga nggak mau kalah jadi dia kasih gue juga. Nah emang orang tua tuh kayak gitu dari dulu tuh kalau misalnya dia anaknya mau minta apa itu pasti dikasih gitu kan karena orang tua pasti mau ngebahagiain anak kan. Nah kita Pasti. juga sebagai anak we wanna do the same for them back gitu Iya. ya kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya buat bilang privilege gitu. Sebenarnya orang yang dibawa pun nggak bisa karena jujur gue dari sampai di titik ini karena gue pakai usaha sendiri gitu loh. Gue nggak dimodalin sama orang tua sama sekali. Jadi bener-bener gue cari duit sendiri, kumpulin modal sendiri, sampai bikin bisnis sebesar ini gitu. Dan menurut gue juga uh, both orang miskin dan orang kaya itu punya privilege mereka masing-masing. Betul. Kenapa? Karena let's say ya orang miskin itu tuh mereka punya privilege buat start over dari zero dan kalian bisa ngerasain gitu kayak
one day kalau misal kalian udah berhasil gitu kan, kalian bakal ngerasain sendiri gitu kayak oh ternyata gue berhasil ya, kayak dari dulu tuh gue hidupnya dengan begini, gue bisa ngangkat derajat gue dan keluarga gue jadi segini gitu. Itu pasti feelingnya beda banget daripada kayak ngelanjutin usaha atau jadi pewaris gitu istilahnya. Itu feelingnya beda banget kalau misal kalian start from zero gitu, terus kalian bisa jalanin bisnis kalian sampai segede itu. Trust me, itu feelingnya beda banget. Iya, benar-benar. Jadi gue kadang heran aja ya kalau orang tuh sempet aja nge-hate komen kita ya. Maksudnya ada waktu gitu buat nge-hate kita. Maksudnya kita di sini emang untuk bantu kalian juga sebenarnya gitu. Biar kalian yang bingung mau punya bisnis. Kalau kalian bilang kita privilege gitu, maksudnya kita punya koneksi dari orang tua kita. Koneksinya emang kalau bisnis itu berupa apa sih? Misal supplier gitu. Nah, kalian supplier, kita sediain supplier ya. Jadi kalau kalian bilang ada koneksi, kalian cuma bayar member kita berapa ya? 350.000 ya? 350 itu member beginner yang paling murah. Itu Iya. kalian udah bisa dapat akses modul, terus komunitas bisnis buat kalian networking tuh. Itu Iya. kalian bisa dapat koneksi dari situ. Dan juga kita juga ada sistem cashback. Nah, sistem cashbacknya gimana tuh, jelasin? Nah, sistem cashback ini jadi gini loh. Kalian awalnya emang bayar member kita sebesar 350.000 nih yang beginner. Nah, ketika kalian masuk, kalian belanja di kita ya, kalian belanja di kita balikin uang member kalian gitu. Jadi nggak ada kelas bisnis kayak kita tuh nggak ada. Jadi Dengan kalian, cara apa? Dengan cara kita cashbackin lagi uang member kalian di Iya. setiap pembelanjaan kalian gitu. iya jadi nggak ada ya kayak kita ya. Nggak ada deh Nggak kayaknya ada. yang kayak gitu. Nggak ada. Jadi kalian belanja sama kita, uang member kalian kita balikin gitu. Jadi menurut gua nggak ada alasan lu mau bilang kita privilege, gua sediain lu sekarang suppliernya semua ada gitu. Lu bayar member ke gua balikin 350.000 lu. Setelah lu belanja dari gua. Gitu. Ya sebenarnya tuh setelah yang pengalaman gue selama ini ya, setelah pengalaman gue jualan selama kurang lebih 3 tahun, gue tuh jualannya barang import kan, dari awal memang selalu barang import. Bisnis import tuh sebenarnya gampang buat kalian yang tahu caranya. Caranya gimana? Kalian tuh simply tinggal download aplikasi 1688 atau Taobao atau apapun itu, aplikasi belanja barang dari China, dan kalian tinggal pilih, kalian screenshot tuh atau kirim linknya, kirim ke kita bisa cariin dan beliin buat kalian. Kita istilahnya nggak ngambil untung lah ya, Jadi tinggal kita benar-benar markup lagi. kalau harga dari 188 kalian tinggal kali aja, kali kurs Cina ya. Iya, Tinggal dikali 2.310 kalau nggak salah ya, sekitar situ. Kalian tinggal kaliin, terus kalian tinggal kirim ke admin kita ya, tinggal dikirim admin. Udah, kalian tinggal pesen, kalian cuma bayar tax and service sama shipment ya. Setelah itu udah kelar. Udah Itu kayak kalian, gitu. udah kita nggak markup, kita balikin duitnya coba. Kita kayak sedekah ya jadinya. iya ya. kita kayak sedekah ya itu namanya. Iya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bilang kita jualan kelas, ya kita udah kaya dari dulu ya sebenarnya. Dia 16 tahun itu 1 M gitu. Nah, aduh makanya gue agak heran ya sama orang-orang kayak gitu ya. Kayak perlu ditunjukin nih. Coba tunjukin. Ini jujur baju-baju gue juga dari Cina loh. Ini baju sampai celana, sampai daleman ini, tank top ini juga dari China. Ini tuh gue beli paling harga berapa, 30.000 tau gak? Harganya tuh 15 yen, ya paling 30 ribuan. Tapi ini gue pakai berkali-kali, bahannya tuh enak banget. Dan pokoknya kualitasku tuh gue jamin barang Cina sama barang lokal itu tetap menangan kualitas barang Cina tetap. Iya benar. Karena lo mau kayak barang apapun itu lo kalau misalnya lo bandingin sama kualitas barang Cina itu pasti menangan Cina. Trust me guys. Kayak dari teknologi pun mereka menang, dari kualitas bahan pun mereka menang. Dan sekarang itu bahkan banyak ya orang Cina yang langsung buka pabriknya di sini karena emang barang mereka tuh selaku itu gitu. Mereka langsung buka pabrik di sini, mereka juga langsung jualan di sini. Karena emang barang mereka tuh sebagus itu dan mereka seyakin itu sama barang mereka gitu. Makanya kenapa pebisnis import itu omsetnya bisa sampai MM-an, karena ya emang barang mereka tuh bagus dan emang modalnya murah. Kalian bisa naikin margin sampai 100%, 100% lebih itu bisa gitu. Asal kalian bisa brandinginnya. Gimana cara kalian bisa brandinginnya?
Itu aku juga dulu jualan jepitan rambut, kayak karet-karet rambut, jedai-jedai, itu modalnya itu kayak paling cuman 5.000 sampai 10 ribuan, tapi aku bisa jual sampai 25.000. Itu kan marginnya aku markup sampai 100% tuh kan bisa. Itu padahal semua barangnya import, tapi aku bisa jual kayak gitu kenapa? Karena branding aku tuh kenceng gitu. Iya, jadi kalau kuncinya salah satunya itu ya. Kalau mau harga kalian mahal, main di branding ya. Main di branding gitu. Jadi kalian bisa ambil markup price yang tinggi dengan orang ngiranya tuh malah kalian produksi sendiri. Nah, jadi buat kalian yang mau belajar branding di Seventies Club ya kan. Ya lu jangan kira mahal. Orang duit member aja kita balikin langsung lihat cashback, lu sekali beli cashback. Gue cashback uang member balik. lu udah dapat Iya. ilmu lagi dari kita ya. Iya. Jadi ya gue berharap kalian di sini ya. Maksudnya ketika kita meluangkan waktu untuk begini gitu loh. Maksudnya untuk sharing-sharing begini tolong dihargai gitu loh. Kita di sini cuma mau bagi-bagi insight aja sama value gitu. Apa yang Iya. bisa kita kasih ke kalian. Iya, kita kasih solusi lah. Karena gue liat teman-teman gue juga bilang susah nih bersaing, marginnya tipis misalnya kan. Iya. Terus brandingnya nih orang pada kuat. Nah, kita bikin begini kemarin, bikin podcast yang kemarin viewersnya banyak ya. Nah itu kita kita nggak pakai iklan, kita organik gitu. Organik. Dan dari dulu ini Seventies Club dari awal, nah ini gue paling benci nih. Kalau orang bilang, aduh gue nggak bisa bisnis, gue nggak ada modal gitu kan. Nah lu nggak harus jual barang gitu, lo bisa jual jasa gitu, ya kan? Kayak misalnya lu asah skill ya, misalnya kayak lu jago ngedit gitu, lu bukannya jasa edit gitu loh. Jasa ngedit, jasa videographer, fotografer terserah gitu. Nah jadi nggak ada alasan buat bilang nggak ada modal gitu. Gue paling benci orang yang bilang gue nggak bisa berbisnis karena gue nggak ada modal gitu. Nah lu cari modal bisa dari sales dulu kan ya. Dan di Seventies Club ini gue banyak tawarin gitu loh. Ini jualin rumah gitu loh, jualin kayak kemarin kotak makan MBG gitu ya. Jualin nih kotak makan, jualin segala macem, dapat komisi gitu. Komisinya kan besar banget gitu. Apalagi kalau gue kasih, kan gue sebagai kontraktor nih, mau jual rumah kan, kalau orang lain tuh biasa ini ya, orang lain tuh biasanya pakai agent profesional gitu ya. Kalau gue, ini lu siapa yang mau jualin gue kasih komisi lu 3% gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalau misalnya lu niat gitu. Semua tuh ya bisa, kayak banyak banget orang tuh juga kayak mau mulai bisnis tapi nggak mulai-mulai. Kenapa? Karena mereka tuh bilangnya kayak aduh aku dari dulu minder banget bisnis, kayak aku tuh malu aja gitu dikira jualan. Nah lu mau sampai kapan kayak gitu? Emang orang-orang itu tuh ngasih lu makan, ngasih lu duit? Enggak kan gitu. Jadi buat kalian nih yang mau bisnis tapi masih malu-malu gitu jualan, ya ngapain malu gitu, karena lu juga jualan buat diri lu sendiri. Dan percayalah, kalau misalnya jualan lu udah naik, itu teman-teman lu pasti bakal nanya ke lu kayak, gimana sih kalau bisa jualan segede ini sih omsetnya, lu keren banget deh, gue boleh tahu nggak caranya? Nah kayak gitu. Iya. Karena ketika lu lagi di bawah ya, lagi belum ada apa-apa, orang tuh nggak mau lu naik gitu kan. Emang banyak kayak Iya. hinaan gitu, kayak Orang mau lu tetap jelek-jelekin. di level mereka gitu. Dan ketika lu lagi merangkak naik gitu, orang tuh bakal narik lu lagi ke bawah gitu. Emang dunia tuh jahat sebenarnya. Makanya di sini gue pengen bilang kalian harus bisa survive lah di hidup kalian gitu loh, apapun kendalanya. Karena gue percaya kalau duit itu menyelesaikan banyak masalah ya. Terus lu pernah bilang ke gue nih tentang influencer finance yang nggak bisa bisnis ya. Nah itu gimana tuh? Nah, ya ini sebenarnya agak, karena gini loh, gue berkali-kali ketemu temen yang ada yang artis juga, ada yang pokoknya pernah partneran lah, ada yang temen influencer ini, ada yang partner bisnis influencer ini gitu loh, yang terkenal lah ya, yang lawannya impor apa kalian tahu lah. Itu tuh sebenarnya mereka nggak bisa bisnis gitu loh, dan mereka buka bisnis kelas bisnis tapi sebenarnya mereka sendiri tuh nggak bisa bisnis gitu. Dan kelas mereka berapa sih sebenarnya, kelas mereka pasti lebih mahal dari kita kan. Tapi apa yang kita bisa kasih jauh lebih bermanfaat kan pasti, dan jauh lebih menguntungkan buat kalian, karena kita nggak makan uang member kalian. Itu uang member tuh hanya ini ya, bentuk keseriusan.
Bentuk keseriusan karena banyak nih kalau misalnya let's say kenapa nggak dibikin gratis aja modulnya, kenapa nggak dibikin gratis aja ilmunya, kenapa? Soalnya misalnya kalau misal kita bikin gratis kalian tuh bakal banyak banget yang join tapi nggak serius. Kita nggak mau terima orang-orang yang nggak serius di sini karena kita nyarinya yang benar-benar serius dan niat, pokoknya beneran ada niat untuk bisnis gitu. Makanya kita bikin modul kita berbayar, itu pun udah sangat murah gitu kan. 350.000 3 bulan ya. Terus itu udah kita bikin modulnya juga nggak asal-asalan loh gitu. Iya. Gue yang masih bilang mahal gimana nih? Aduh, otak goblok. Aduh, lucu banget. Nah gitu loh, jadi lupain lah semua influencer bisnis yang kalian kenal lah. Itu gua tahu semua sampah semua ya. Nggak bisa bisnis, dia ngajarin kalian bisnis nggak pernah ada bisnis yang berhasil gitu loh. Nah jadi kalau mau belajar tuh dari contoh yang real aja gitu kan. Nah kayak let's say dari contohnya gue pribadi gitu. Gue pribadi itu udah mulai jualan itu dari kelas SMP kelas 1 loh. Gue jualan dulu tuh ke teman-teman gue. Gak ada rasa gengsi, gak ada rasa malu. Ya malu tuh paling awal-awal aja, kayak gue mikir, aduh gue pengen jualan tapi mereka bakal kayak ngatain gue gak ya gitu, kayak bakal ngejelek-njelekin gak ya. Ya tapi jalanin aja dulu. Kan itu lumayan banget gitu buat anak SMP kelas 1 gitu kan. Iya. Bisa beli chat time 1 gelas aja tuh seneng kan. Pastilah. Iya. Nah jadi gue tuh awalnya emang dulu tuh jualan jepitan rambut gitu kan. Gue jualan jepitan rambut, barang gue bisa gue markup 100%. Rata-rata gue markup 100% dan masih banyak banget yang beli. Kalian bisa lihat tuh, kalau misalnya kalian dulu tahu nama Shopee gue Hearto ID. Nah kalau misalnya kalian pernah belanja dari situ, kalian bisa rasain sendiri kualitasnya kayak gimana. Terus emang kan jedainya tuh banyak yang bilang kayak, Ci kok jedai kamu nggak patah-patah ya? Kayak aku udah pakai ini setahun tapi nggak patah-patah. Nah itu emang kualitas barang import tuh sebagus itu. Jadi buat kalian yang mau import langsung aja ke kita gitu. Sesimpel itu. Kalian tinggal pesan dari Shopee. Kalian tinggal bayar terus kita yang urusin semua sampai ke sini gitu. Jadi kalian tinggal bayar, terima beres, udah. Terima beres itu. Ya. Terima beres. Kita kan nggak minta apa-apa, kalian bayar gitu loh, bayar produk bayar barangnya ya. Sama iya tadi gue bilang tax shipment sama service ya. Udah gitu ya, tinggal bayar sebulan nyampe, kelar udah, nggak ribet gitu loh. Jangan mau diribetin kalau kayak gitu. Yang simpel-simpel aja sebenarnya. Terus kan gue juga pernah baca komen nih kayak pas gue cerita tentang all shop gue dulu nih, Hearto ID gitu kan. Gue cerita omsetnya tuh 1M. Iya. Nah, kalau misal kalian mau tahu, itu tuh omset Shopee doang loh. Belum marketplace lainnya gitu. Apalagi gue juga pas itu main pas TikTok live masih kenceng-kencengnya itu, gila sehari itu bisa 2 digit loh dari situ. Nah, terus kalau misalnya kalian bilang omset doang, itu margin gue 100% loh. Margin gue 100% dari barang import kayak gitu. Kenapa? Karena branding gue kenceng. Iya. Makanya di sini gue juga mau bagi rahasia gimana cara branding gue bisa kenceng itu sampai produk impor bisa dikira produk gue sendiri. Kayak gue produksiin gue sendiri. Itu gue bagiin ilmunya di 17 Club ya. Terus dia bilang, gue lihat lagi di komennya, dia bilang itu omsetnya kan, bukan bersihnya gitu. Ya iya lah. Pas gue liat profilnya, aduh, gembel. Profilnya apa tuh? Aduh, gue heran ya sama netizen Indo ya. Mereka tuh susah menghargai ilmu ya, makanya pada bodoh gitu kan. Profilnya pasti lagi begini. Iya. Aduh, lu mau komenin, misalnya lu ngomong lah bersihnya 600 juta. Ini 16 tahun boy, 16 tahun lo segitu. Ya umur 16 tahun mana sih yang gak seneng dapet segitu? Itu pun cuman dalam kurun setahun loh kayak gitu. Kayak ngegedein bisnis. Jadi kita setahun itu kehitungnya udah lumayan banget gitu. Ngegedein bisnis dari nol loh. Kayak followersnya dari berapa ratus doang sampai bisa ribuan, puluhan ribu. Itu tuh susah banget. Apalagi gue bakar duitnya abis-abisan loh pas itu. Abis-abisan buat ngumpulin kolam lah istilahnya. Jadi kalau misal kalian tuh emang mau bikin brand gitu, emang awal-awalnya emang harus bakar duit dulu tuh yang banyak buat bikin kolam. Nanti kalau misal kalian udah punya kolam nih, kalian cemplung itu bakal gampang banget jualnya. Iya.
Jadi kalian untungnya tuh emang harus bakar duit dulu sih baru bisa untung. Jadi kita buka kelas bukannya cari duit lagi ya, sebenarnya kita kasih pengalaman lah karena kita bisnis juga udah lama kan. Dan gua dapat duit banyak tuh dari bisnis sebenarnya. Sebenarnya gue juga main kripto ya nih, gue kasih tahu withdrawal gua. Kasih lihat tuh dulu. Gua narik segini nih, Berapa tuh bacain? 100.000 100.000 dolar. USD. Ya, Berapa tuh? satu Rupiahnya. satu M lebih lah. 1 M lebih. Itu Umur lu itu berapa? gua nggak fokusin loh ya. Kita kan punya bisnis lain ya. Iya. Itu uang receh lah. Itu gue umur 17 ya, 17 itu umur gua. Nah, Jadi kalian jangan batu gitu ya. Kalau kita, gue paling benci ya kalau orang dikasih tahu, oh ini gue udah tahu nih. Nah, gue banyak tuh ketemu temen gue, sampai orang-orang terdekat gue lah. Kayak misalnya gue ngomongin nih, dia tanya pendapat gue, Sam, kalau gue buka bisnis ini gimana ya? Ini gimana ya? Terus pas gue bilang, oh itu mah gue udah tahu, udah lu nggak usah jelasin lagi gue, itu gue tahu. Wah itu pengen gue gampar aja mukanya kan. terus kalau Lu kalau misalnya misalnya tanya pendapat gue, lu tanya, sorry potongnya. iya. Jadi lu kalau tanya pendapat gua, lu dengerin gua gitu loh. Kalau misalnya lu nggak mau dengerin gua, nggak usah tanya gua gitu loh. Karena lu deket sama gua, makanya gua biarin. Lu kalau ketemu orang misalnya orang kaya yang udah tua gitu misalnya, lu tanya pendapatnya terus lu bilang, iya gua udah tahu itu. Nggak usah kasih tau gua, iya, terus lu bantah lagi dengan argumen-argumen lu itu. Lu bakal, waduh, orang pada nggak suka sama lu gitu. Jadi apa salahnya sih lu dengerin orang lu? Kalau lu nggak setuju juga pendem aja dalam hati, karena lu omongan lu nggak penting, lu nggak ada duit gitu loh. Dan gue juga paling males nih sama orang-orang yang kayak DM gue. Dia nge-DM gue kayak gini. Ci, kalau aku join Seventeen's Club itu aku udah pasti sukses kan ya? Wah, Terus gue yang kayak gue baca dalam hati kayak ini orang bodoh apa gimana? Lu kira gue kayak dukun gitu, gue bisa bikin lo tiba-tiba sukses dengan cara lu kasih duit ke gue. Gue bukan dukun, gue nggak bisa ngejampi lu kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak, oke, nih ya, sukses itu dari diri lu masing-masing. Jadi kayak misalnya lu udah bayar kelas, terus tuh tetap nggak ngapa-ngapain gitu kelasnya, modulnya nggak lu tonton, terus suppliernya nggak lu manfaatin, komunitas yang nggak lu manfaatin buat networking, itu bakal sama aja. iya, orang FOMO aja ya. Iya, FOMO aja. Jadi kalau kalian yang bilang mahal, aduh, lu bandingin sama influencer lain lah. Ya gue bukan influencer gitu maksudnya, lu bandingin sama yang buka kelas lain gitu. Ada nggak yang worth it kita gitu loh? Nih Gue oke. balikin duit lu, gue ingetin lagi, lu duit lu setelah lu belanja sama gue nih, gue balikin duit lu ya. Jadi yang bilang mahal, lu bego. Terus let's say nih lu pergi buat nongkrong sehari-hari gitu kan. Lu makan itu paling di Jakarta tuh minim cepet gak sih 100.000. Nah 100.000, terus belum lu main-main dan foya-foya dan segala macam itu udah bisa hampir 300.000 sama bensin lah paling. 300.000 sehari itu bisa kan. Sedangkan modul kelas kita aja 350. Lu pilih mana? Lu buat lu senang-senang atau buat ilmu? Nah Iya. itu lu pikir sendiri. Lebih worth it mana gitu. Iya benar. Jadi ya, nih, lu ambil contoh dari gue. Gue ini umurnya sekarang 19 tahun. Gue mulai bisnis dari 16 tahun. Ini udah tahun ketiga ya gue bisnis. Nah, jadi kayak anak seumuran gue aja tuh bisa. Kalau gue bisa, kalian juga pasti ada kesempatan gitu buat bisa. Jadi ya jangan putus asa dulu. Pasti. Kalian tuh ya gini, gue pernah denger nih cara kalian capai target kalian tuh kayak gimana sih. Nah kalau misal kalian tuh emang orangnya putus asaan gitu ya, kayak kalian ngelihat target yang 1M gitu misalnya, kayak di umur segini gue harus punya duit 1M itu jauh banget, terus kalian langsung putus asa, kayaknya nggak mungkin deh gue bisa capai segitu. Kalian bisa coba mulai dari yang kecil-kecil dulu aja, kayak di bulan depan gue mau punya penghasilan segini nih. Kayak yang kecil-kecil dulu aja, kayak starting from 5 juta, terus kalian naikin lagi jadi 10 juta, 20, 50, baru 100. Nah itu possible kayak gitu. Jadi kalian start from something small, jadi kalian tuh kalian nggak ngeliatnya kayak kejauhan dan nggak bisa dicapai gitu. Karena gue dulu juga kayak gitu. It's called snowball effect lah gitu kan ya. Iya. Kayak kalian compounding terus dan itu bakal jadinya gede gitu, something big gitu. Kadang yang
merasa kejauhan ya. Tapi kalau kalian serius aja nih, jalanin yang kecil-kecil itu, lama-lama target kalian yang kalian merasa kejauhan itu gampang tercapainya ya, bahkan bisa lebih gitu. Nah, jadi buat kalian yang bilang lah, banyak juga tuh yang bilang kayak kayaknya bisnis itu susah deh, Ci. Kayaknya aku tuh waktunya belum sempat deh. Kan aku juga sambil kuliah, Ci. Aku juga sambilan kerja. Nah, Nah, kebanyakan alasan itu. gue tanya nih, kalau misalnya kalian kerja, apakah gaji kalian tuh cukup untuk menghidupi diri kalian? Apakah kalian masih cukup untuk nabung dan investasi segala macam gitu? Karena kebanyakan gaji-gaji di Jakarta itu masih di bawah UMR gitu kan. Iya. Dan kalian tuh nggak akan bisa kaya kalau misalnya kalian nggak bisa sendiri Iya, benar. gitu. Jadi ya memang awal-awalnya tuh susah banget. Tapi gue yakin banget kalau misalnya kalian punya niat dari kalian sendiri gitu kan, kalian tuh pasti bisa. Karena semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan lu pernah bilang lagi ke gue kayak, Capek. Ci, aku join Seventeen's Club tapi ini aku bakalan dapat segini kan ya, aku bisa dapat segini kan ya. Terus gue yang kayak, Kurang hah? kurang bodoh apa ya begitu ya. Lucu aja gitu loh, kalian masuk ke suatu tempat gitu ya. Terus kalian berharap kita bikin kalian kaya gitu loh. Kalau kalian yang tidur-tiduran gimana kita bisa bikin kalian kaya gitu, ya kan? Nah, yang tadi si Vanessa ngomong juga soal menyerah ya. Kalian ngomong kalian capek gitu ya, kerja dari pagi sampai sore gitu. Kita juga dari dulu sekolah kan, kita sekolah masuk jam 7 pulang jam 4 jam 5 gitu ya. Itu pulang kita kerja lagi gitu loh, kagak ada kata capek, kagak bisa capek. Lu kalau mau kaya harus capek gitu loh. Kalau misalnya kalian mau biasa-biasa ya silakan gitu. Kalau kalian mau sukses, ayo effortnya ditambah gitu. Terus buat kalian yang nganggep kayak kerja tuh capek, kayak kerja ada sebuah beban. Dulu gue tuh bikin bisnis, gue anggap itu sebagai hobi gitu. Terus kayak kalau misalnya ada bazar nih, ada bazar gitu, gue juga anggapnya sebagai something fun gitu, something new to explore gitu. Kayak gue ngeloading barang malam-malam, itu ngeloading barang kan biasa tengah malam kan, kayak jam 11, 12 malam itu buat besoknya. Emang jamnya harus jam segitu gitu. Iya, jadi dibuat happy aja sebenarnya. Dibuat happy aja, nggak usah dibikin beban banget gitu. Oke, jadi sebenarnya gue paling benci ya sama orang-orang kaum yang mental health, dikit-dikit mental health, introvert, extrovert, aduh. Jadi itu dijadiin alasan ya. Jadinya kalau misalkan kebanyakan begitu, kayak introvert lu dapat kerjaan yang ketemu orang rame dikit gitu loh. Terus langsung ngeluh-ngeluh gitu. Lu mau cari duit atau lu mau mentingin introvertan lu gitu loh. Lu kalau nggak ada duit, apa lu masih mikirin tuh introvert ya kan? Kerja aja gitu loh, dilakuin sebisanya lu gitu. Lu pikir gue kayak ngomong kayak gini gue nggak introvert gitu kan maksudnya? Jadi kalau tujuan kalian panjang gitu loh, jadi kalian nggak ada pentingin introvert extrovert, nggak ada pentingin mental health gitu loh, bener nggak? Oke, kalau misalnya nih, kalian pasti pernah. Gue tahu kita semua pasti pernah kepikiran kayak gitu. Kayak, lu dapat kerjaan nih yang lu harus muncul depan kamera. Tapi lu pikir-pikir, aduh kan gue introvert ya, kayak gue nggak bisa deh kayak gini, kayak gue nggak bisa di ngomong depan kamera. Itu tuh semua cuman alasan dan mindset kalian aja gitu kan. Iya. Pasti pernah, gue yakin kalian pasti pernah. Dan gue cuma mau kasih tahu ke kalian, coba deh mindsetnya tuh diubah. Kalau misalnya enggak kok gue bisa, gue harus bisa gitu. Jadi kalian jangan mikir segala sesuatu tuh kalian nggak bisa gitu. Iya, Karena tuh nggak ada sebenarnya nggak bisa, cuman di mindset kalian aja itu semua gitu. bener. Ya emang ya kayak dunia itu emang nggak adil. Nggak adil lah. Tapi kita nggak boleh pasrah Iya. gitu. Emang banyak kok, gue banyak mendengar dari teman-teman gue juga, dan kalian juga pasti banyak mikir kayak, iya tapi gimana Ci, dunia tuh kan nggak adil. Ya dunia tuh emang nggak adil, tapi kalian bukan berarti kalian tuh boleh pasrah gitu. Kayak kalian tuh nggak bisa pilih, emang kalian nggak bisa pilih kalian mau lahir di keluarga yang miskin atau keluarga yang kaya, itu kalian nggak bisa pilih. Iya, lagian kita juga lahir di keluarga yang middle lah. Kita nggak Biasa-biasa aja. biasa aja gitu loh. Kita lahir juga bangun-bangun nggak langsung Porsche gitu kan, nggak langsung
Itu mah kayak drakor deh kayak gitu. Iya, maksudnya kalian berharap apa kita privilege kayak gimana loh? Maksudnya kita kan umur 16 tahun ya waktu itu ya. Kita umur 16 tahun apakah dikasih misalnya kan ada dibilang warisan kan? Emang 16 tahun udah dikasih warisan gitu loh. Kalian pikir aja gitu loh. Emang orang tua kalian umur 16 tahun dikasih gitu duit buat bisnis. Misalnya kalian bilang kita warisan, misalnya dikasih bisnis, uang bisnis 200 juta. Emang orang tua kalian rela gitu, kalian umur 16 tahun dikasih 200 juta gitu kan? Semudah itu pasti kita tuh dikira kita kayak masih anak kecil yang main-main, makanya kita mau buktiin sendiri gitu lah. Iya, jadi gue agak heran ya, maksudnya orang-orang kayak gitu. Tolong mindsetnya dibenerin gitu loh. Jadi ya Privilege tai. mau ngomong dunia tuh nggak adil ya ada benernya juga. Karena kayak let's say nih, ada barang, kan pasti tahu kan kalau misalnya kalian beli barang 1 biji versus borongan, itu tuh lebih murah dan lebih mahal mana? Pasti di mana-mana tuh lebih mahal harga yang kalian beli 1 piece doang daripada kalian beli borongan sekalian banyak gitu kan. Karena gini loh, orang-orang yang kurang mampu gitu, mereka pasti mampunya untuk beli yang 1 piece ini. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang udah berduit, mereka pasti milihnya langsung beli yang banyak. Karena ya emang kalau dari harga kelihatannya jauh gitu ya. Misal kayak beli satu power bank nih. Beli satu power bank itu tuh harganya 100.000. Tapi kalau misalnya kalian beli 10 gitu, harganya jadi 700.000. Nah kalau misalnya orang yang kurang mampu, dia kan cuma mampunya beli satu. Tapi kalau misalnya orang yang kaya gitu, dia bakal langsung beli 7-7-nya. Karena dia tuh mikirnya lebih worth it mana gitu kan. Iya benar. Jadi ya itu yang kayak gue omongin tadi di awal, masing-masing orang kaya dan miskin tuh ada privilege masing-masing gitu. Iya. Tapi jangan jadi ketika kita ngomongin jangan kalian menyerah gitu loh. Kalian menyerah bahwasannya kalian nggak punya uang terus kalian menyerah gitu. Kalian bakal, aduh emang nasib gue begini gitu. Justru kalian semakin merenung begitu, nasib gue begini. Lu kapan bisa kayaknya, kapan bisa jadi manfaat bagi orang kan? Gitu loh, karena kita juga setiap minggu kita bagi-bagi makanan ya. Jadi karena panggilan hidup mungkin ya, panggilan hidup kalau gue lahir di sini tuh untuk menjadi manfaat bagi orang lain gitu. Apapun caranya gitu loh. Terus lu percaya nggak hoki itu ada? Hoki ya, Hoki. timing ya, lebih ke timing ya. Mungkin Timing. ketika kita usaha tapi ada satu timing yang pas, kita bisa langsung naik gitu kan. Iya, gue percaya sih ada hokinya. Jadi Ada lucknya gitu kan. Jadi gue mau kasih tahu satu hal juga buat kalian yang bisa manfaatin momentum dan timing. Nah itu let's say kalau misal kalian bisa dapet itu, kalian tuh hoki lah gitu. Kalian bisa loh ngubah hidup kalian. Kalau misalnya kalian bisa manfaatin hal itu dengan bener, gitu kalian bisa putar balikin hidup kalian 360 derajat, itu bisa. Ya pesan dari gue sih tetap kerja keras sebisa mungkin lah, sekeras yang kalian bisa gitu. Lalu hoki itu akan mengikuti ya. Jadi kalau gue prinsipnya apapun yang gue bisa kerjain gue kerjain gitu loh. Apapun yang gue sampai mati gue kerjain gitu loh. Itu hoki yang datang sendiri ke kalian gitu. Hoki itu menurut gue ya, hoki itu tercipta kalau lu tuh benar-benar serius gitu loh. Kalau misalnya lu serius, hoki itu pasti datang lah. Kalau lu nggak serius kayak hokinya nggak datang deh. Kalau menurut gue. Jadi lu jangan pasrah sama takdir lo aja gitu. Karena nih ya, anggaplah Tuhan itu pasti nyiptain lu di dunia ini itu untuk lu melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu dan lain-lainnya lah. Dan kalau misalnya lu pasrah sama takdir, itu sama aja kayak lu tuh nggak percaya Tuhan gitu. Karena ya balik lagi kita di Tuhan tuh pasti mau ada lu di dunia ini karena lu tuh diciptain buat ada fungsinya lah gitu. Pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Iya. Kayak entah lu disuruh ngapain, kayak bantu orang, kayak jadi apa, jadi manfaat buat orang-orang sekitar, pasti ada gitu. Jadi mungkin sekarang gitu kalian merasa kayak, wah gue nggak bisa jadi apa-apa nih, kayak semua jalan kok kayak ketutup ya buat gue udah coba bisnis tapi nggak Iya, jalan, gue udah benar. coba ini tapi nggak jalan. Itu memang belum timingnya aja, dan kalian
emang masih diuji coba gitu sama Tuhan gitu loh. Iya, Jadi gue kayak setuju. mungkin semua jalan itu kayak tertutup gitu buat kalian, tapi trust me, God is preparing something bigger for you gitu. Iya. Kalau misal kalian bisa menghadapi semua cobaan-cobaan yang dikasih, itu berarti dia yakin gitu kalian siap buat something yang lebih besar gitu yang udah dia siapin buat Iya. kalian gitu. Bener sih. Iya. Gue mau nanya juga nih, menurut lo tuh human tuh orang-orang tuh ya misalnya manusia, sebenarnya manusia itu being atau become menurut lo? Menurut gue sih ada yang diciptain buat being, ada yang diciptain buat become. Oke, Menurut lo kenapa gimana? tuh? Kalau menurut gue, kalau gue pribadi sih gue kayak being ya, karena emang dari dulu gue punya ambisi yang besar lah. Kayak misalnya dulu ya pas gue SMP gue ingat, guru gue pernah nanya ke satu kelas gitu ya, ditanya arti kesuksesan menurut kamu tuh apa? Satu-satu ditanya gitu kan. Terus gue denger temen gue pada bilang sukses menurut saya itu adalah jadi dokter misalnya. Terus sukses saya itu bisa membahagiakan orang tua. Sukses saya itu bisa eh, menghidupi diri sendiri lah, segala macam gitu. Cuma saat ditanya ke gue bilang sukses itu lalu banyak uang gitu gue bilang. Nah, itu gurunya langsung, wah ini orang beda nih. Maksudnya di guru langsung bilang gue punya jawaban beda sendiri gitu kan. Nah itu pasti pasti guru gue inget tuh itu guru BK ya kalau nggak salah. Guru BK nanya kayak gitu gue masih inget. Jadi gue merasa gue being sih. Tapi kalau kalian yang merasa kalian bukan being gitu ya, kalian merasa kalian nggak punya jiwa yang pengen bisnis gitu, jangan nyerah lah gitu. Menurut gue gitu sih. Kalau menurut tuh gimana? Lu being apa become nih? Gue juga being sih. Iya. Apa yang lu rasain, kenapa lu merasa lu being gitu? Karena dari dulu gue kayak apa ya? Sama juga sih jawabannya kayak lu. Kan juga gue pernah ditanya kan, Oh pernah tanya eh, juga? cita-citanya apa? Gitu. Lu pasti pernah juga ditanya, cita-cita lo apa, Samuel? Gitu. Lu jawab Iya, apa? gue jawabnya pebisnis sih pasti ya. Iya. Pebisnis, ya pebisnis kalau cita-cita ya pebisnis sih. Gue ditanya, gue jawab, gue mau jadi bos, gue mau jadi laupan gitu. Wih, iya sih, menurut gue. Tapi kita ngomong kayak gini, maksudnya bisnis tuh sama sekali nggak gampang ya. Nggak Sama gampang sekali nggak sekali. gampang, susahnya setengah mati. Kalau Tapi kalau kalian mau berubah hidup, ya gue nggak, maksudnya gue nggak masalahin ya. Kalau lu mau main kripto, mau main forex, terserah lu, main saham terserah lu gitu loh. Tapi kalau kalian yang merasa itu bukan ladang kalian gitu loh, kalian bisa coba bisnis sama kita gitu. Karena gue yakin nggak semua orang tercipta jadi trader ya, jadi investor gitu. Menurut gue nggak semua orang ditakdir jadi itu. Kayak gue, lu suruh gue trading, gue nggak bisa gitu. Bukan ladang gue, walaupun gue tadi tunjukin ya. Gue narik 1M, tapi gue nggak buka kelas tentang kripto gitu kan. Karena gue merasa gue belum expert lah di situ. Gue nggak terlalu jago gitu. Jadi gue sharing apa yang gue udah pengalaman lama gitu deh. Apa yang gue bener-bener jago lah di bidangnya ya. nah, jadi banyak tuh kan komen yang kan abis orang-orang lihat video kita di FYP gitu, terus dia komen, dia jual kelas mah buat cari duit cepet doang. Ya emang gue kalau suruh lu buka kelas lu bisa gitu. Gue suruh lu buka kelas terus lu, apa ilmu yang lu punya gitu. Kalau Iya. lu emang punya ya silakan buka kelas juga. Nggak bakal ada yang masuk kelas lu. Karena ilmu tuh nggak gratis gitu. Iya. Nggak ada ilmu yang gratis tuh nggak ada. Kayak orang mau sepintar apapun, ya mungkin dia bagi-bagi ilmu gratis tuh karena dia emang dia emang mau gitu. Tapi kita tuh udah pernah gitu kan, kita Biasanya mau yang ilmu gratis juga kadang nggak niat gitu kasihnya Ya, kan. nggak niat. Cuma sekedar bikin grup, udah dibiarin aja orang ngomong kan, tapi nggak niat sebenarnya. nih kita pernah kasih nih webinar gratis gitu kan. Banyak yang daftar banyak, tapi yang masuk cuma berapa gitu. Itu artinya mereka tuh nggak begitu menghargai gitu. Makanya kita bikin kelas berbayar tuh kenapa? Karena buat ngefilter orang-orang yang beneran serius atau enggak. Gue udah bilang itu ke semua member dulu, itu kenapa kayak gitu. Dan kenapa harga itu kadang-kadang bisa kita naikin, itu karena memfilter orang-orang itu. Lu Iya. serius apa enggak gitu. Oke, iya bener. Jadi 350.000 kalau dibilang mahal, waduh, mati aja 350.000 dibilang mahal, gue bingung.
Dan kayaknya bentar lagi kita mau naikin gitu ya Habis ini harganya. ada yang komen nih 350.000, gue bilang kayak gini tadi barusan kan, pasti ada yang komen nih. Tapi kan nggak semua orang kayak lu gitu kan. Tapi Tapi bang kan nih. nggak semua orang punya duit segitu. Iya. Ya lu kan bisa nabung, kalau lu beneran serius mah nggak ada kata yang nggak bisa, lu bakal usahain semua gitu. Itu pasti duitnya dipakai buat hangout kan. Lu Buat duit kagak hangout. ada hangout mulu kan. Yang mahal-mahal lagi kan. Makan maunya cantik, terus yang penting instastory gue estetik gitu kan. Yang penting instastory gue estetik, nggak apa-apa deh bayar mahalan dikit, yang penting gue dapet foto-foto cantik. Ya kalau lu uang jajannya masih pas-pasan ya apa kayak stay low key dikit juga nggak apa-apa kali gitu. Kita aja yang duitnya segini kadang makan di pinggiran ya. Karena kita emang suka makan di pinggiran gitu loh, apa salahnya? Kita paling suka makan apa sih? RPP, Ropang Plus Plus, Indomie. Iya. Indomie yang depan Muara Karang itu yang murah. Iya, itu Harganya murah, berapa? itu. Nggak nyampe Wah. 20.000 kayaknya. Gue gak pernah lihat harga sih ya. Cuma enak, itu enak. Enak. Kita makan tuh something karena enak, Dari bukan karena. gua SD lah. Kalau Vanessa dari SMA kayaknya sering makan di situ. Nah, terus gue pengen nanya lo sesuatu nih. Iya. Kan banyak orang yang nanya kayak gini juga. Nah, gue pengen tahu dari POV lo kayak gimana. Kalau misalnya nih, lo disuruh mulai lagi dari nol, Iya. apa yang bakal lo lakuin dan ada nggak yang lo sesalin gitu? Apa yang gua lakuin ya? Misalnya modal gua nol. Modal gua nol nih, kagak Iya. ada. Gue bakal jualin barang orang. Jadi sales gitu kan. Jadi sales? Apapun yang gue bisa lah. Lu mau properti apa suruh gue jualin gitu. Mau baju. Kayak baju 1 biji 2 biji gitu kan. Gue jualin yang penting gue dapat cash gitu lah ya. Dapat modal. Terus gue bikin bisnis sendiri. Terus ya dari situ gue berkembang terus ya. Jadi menurut gue kalau lu nggak ada modal cari uang dari ya lu bisa jadi middleman. Sales sama middleman sama lah ya. Ya yang penting lo bisa cari uang dengan modal yang sedikit mungkin gitu kan. Ya paling lo kalau misalnya jadi middleman atau jadi sales gitu, modal lu cuma modal transportasi gitu loh, modal ads, IG ads gitu segala macam ya. Tapi sebenarnya kalau soal iklan ya, kalau IG ads gitu, sebenarnya kita Seven's Club dari lu nggak pakai ads ya. Nggak pakai ads. Kita tes sekali 2 kali malah nggak bagus ya. Dan kemarin lumayan kegoreng nih yang pas gue bilang guru gue kan. Wah itu gue ngeliat komennya, aduh lucu banget ya, netizen itu tuh lucu banget tuh. Katanya gini, gue paling inget gini. Etika itu kan tidak bisa dibeli pakai duit. Iya, etika nggak bisa pakai duit gitu. Itu kan akan harus belajar lagi, itu namanya hook ya. Jadi Itu hook. kenapa kita bikin kayak gitu? Kenapa itu bisa viral gitu? Karena setiap topik kita gitu, selalu kita hook gitu awal deng gitu kan, langsung deng gitu kan. Makanya orang tuh mau nonton terus karena itu gitu loh. Itu kalian yang kalian nggak paham, makanya harus diliterasi gitu kan. Makanya buat kalian yang mau belajar juga bikin konten kayak gini, masuk ke Seventeen Club, kita bocorin semua ilmunya gitu. Nggak pakai iklan, gue berani nunjukin nanti di IG story Seven's Club mungkin kita bisa kasih lihat ya. Ya makanya follow dulu ya, follow dulu di IG. Itu kagak pakai ads, kita cuma itu kita ngehooknya tajam ya. Jadi Tajem. apapun lah, nggak harus kelas bisnis. Kalian bisnis apapun asal hooknya bagus, ide kontennya bagus tuh bisa. Gitu. Kalian tinggal pinter dikit aja tuh bisa. Udah, cukup. Nanti kita spill yang lainnya di modul Seventeen Club. Iya Ya benar. di sini nggak Iya. kita banyak-banyakin Iya. gitu. Jadi gue mau tegesin lagi sekali lagi buat kalian ya, yang ragu-ragu nih. Gue jelasin sekali lagi ya, buat kalian nih yang blow on. Nih gue jelasin. Lu masuk member 350.000, masuk nih, tek. Lu beli barang sama kita dari Cina. Enggak, kalian pesen dulu 1688 ya. Iya. Bukan pesan, kalian cuma tinggal Cari screenshot doang, aja. cari doang. Cari di screenshot 1688, kasih ke admin kita. Kasih dia ke admin kita. Terus admin kita totalin harganya. Itu nggak di markup ya, ingat ya, nggak di markup. Jadi kalian tinggal kasih ke admin kita, terus kita hitungin tax, service, and shipment-nya. Udah. Lalu kalian pesen, nunggu sebulan kelar, uang member kalian kita balikin gitu. Untung gua dari mana coba? Kalian coba pikir. Untung gua banyak gak, gua tanya. Gua mau makan duit kalian gitu. Untung gua di mana, gua tanya ya kan. Uang lu gua balikin, yang member 350.000, yang beginner ya. Itu gua balikin, lu mau yang setahun juga 1 juta gua balikin kalau belanja sama gua. Win-win solution dong. Lo kalau di kelas-kelas bisnis lain Emang nggak ada kayak begitu? Cuma
kelas kan, masuk kelas, udah lu dengerin orang bacot doang kan, tapi kagak ada benefitnya buat lu. Nah, jadi buat yang bilang kayak, ih kemahalan deh kayaknya kak, aku masih mikir-mikir dulu deh kayaknya, masih ragu-ragu dulu deh, kayaknya aku belum mampu deh untuk beli yang kelasnya kakak itu. Ya kita kagak kita nggak maksa ya Ya sebenarnya. kita nggak maksa, kita nggak suruh lu buat harus join 70 Club gitu nggak. Enggak, kita nggak maksa, kagak peduli juga ya. Jadi maksudnya kalau lu mau join ya join gitu loh. Kalau lu serius ya serius aja gitu, kalau lu mau Karena ya mau kita aja. lihat kalau dibandingin emang jauh ya sebenarnya kalau produksi di Cina sama di sini ya. Jauh Karena banget. dia sendiri kan kuliah di Cina, jadi dia tahu harga-harga sana. Bahkan lo kalau makan di Cina aja ya, kayak makan mie atau nasi goreng itu, dapat porsi besar ya. Porsi besar tuh harganya murah sekali loh, berapa ya? Nih, gue kasih ya. Ya. Nasi goreng itu kita biasa bagi 3 orang. Gue sama temen gue bagi 3 orang. Ya. Ya kalau mau kenyang ya bagi 2 orang lah, bagi 2 orang kan. Itu harganya 15 yen, itu 30.000. Satu orang 15 yen. Berarti sorry. Itu harganya satu porsi 15 yen. Satu orang berarti 7,5 yen kan. Itu cuma 15.000 doang seorang. Itu lu Dan udah itu di makan restoran kenyang ya? mampus. Di restoran ya itu, Iya. di restoran. Ya jadi kita bukannya nggak mendukung produk Indonesia ya, cuma kalau kita bedah lagi gitu loh. Emang Cina kalau misalnya soal barang-barang gitu nggak bisa dikalahin. Cuma kalau misalnya SDA Indo gitu ya, sumber daya alam sini gitu, nggak bisa dikalahin lah. Lu ngomong batu bara, sawit, beans, kopi gitu ya, Indonesia best lah ya. Tapi kalau soal barang-barang baju, kunciran rambut segala macam, barang-barang retail gitu, menurut gue Cina yang mendominasi ya, dan kita harus manfaatin itu gitu. Dan lu mau tau nggak nih, contoh barang Cina lainnya yang gue beli. Ini casing gue yang clear kayak gini. Ini tebak harga berapa? Gue beliin lu juga lo ini. Tebak harga berapa? Gue nggak tahu harga berapa. Tebak dulu. 70.000? Ini lu pakai sampai sekarang masih kuning nggak? Enggak kan? Enggak lagi. Lihat kan? Iya. Kuning nggak? Enggak. Iya. Ya kan? Heeh. Ini harganya cuma 10.000. 5 yen. 10.000 mati malu 10.000. 10.000. Lu juga sini coba ya kita bedah ya. Ini lu kayak gini nih, clear case ya. Ini ada yang ya pokoknya lu kalau clear case tahu lah yang jual-jual casing ya. Jadi kalau misalnya yang ada gini dikit nih apa sih metal-metal gini ya? Iya, paling dimahalin kan. Beda kan pasti harga sama yang kayak polosan gitu kan. Lu kalau sini kalau di Shopee sini berapa ya? Kayak paling murah gitu 20 nggak sih? Oh lebih lah. Lebih ya. Lebih lah. Gue jarang sih belanja di Shopee soalnya belanjanya di Cina semua. Emang semurah itu soalnya. Iya. Jadi kita kalau ada barang masuk kita sekalian beli di Cina lah ya. Iya, jadi kalau kayak dia mau nitip gue apa nih kayak, tolong dong beliin gue casing, gue beliin dari Cina gitu. Jadi sebelum gue Iya. pulang ke sini gue beliin dulu. Karena emang semurah itu, makanya kalian sampai sekarang tuh mikir deh coba gitu. Kalian masih kepengen nggak kayak jualan resell barang Indo gitu daripada kalian impor sendiri? Untungnya gedean mana? Coba kalian pikir gitu. Iya, jadi kalian bisa manfaatin ya. Maksudnya apa wadah yang kita kasih, harga yang kita bisa kasih gitu loh. Coba deh, kalian coba masuk pesen gitu. Coba mahal apa enggak barang kita ya kan? Dan gue udah ketemu komen juga nih, pas banget. Iya. Orang ngeliat podcast gue, terus dia ngeliat casing ini, casing iPad gue katanya lucu. Ini juga gue beli dari Cina guys. Ini harganya di bawah 100.000 tuh. Ini harga di bawah 100.000 dan masih gue pakai banget. Ini setahun nggak kuning loh ininya. Ini emang warna iPad gue tuh gold ya. Emang kualitasnya sebagus itu, gue udah pakai setahun. Ini bener-bener masih bagus banget gitu. Jadi dan ini modelnya belum ada di Indo loh. Jadi buat kalian yang mau gitu jualan iPad case kayak gini, bilang ke gue nanti gue kirimin linknya gitu. Kalian tinggal pesan aja udah. Iya. Gitu. Nah, ini mau ngomong barang Cina nih, mumpung kita lagi bahas ini. Ya gue mau ngomong juga nih, maksudnya buat orang pemerintahan ya. Kalau bisa kotak makan MBG ya, itu kalian tuh sebenarnya lumayan dibohongin ya, karena harganya tuh mahal banget ya ke tempat lain gitu loh. Jadi kalau kita mau bedah di sini, semuanya tuh kotak makan ya, kotak makan harganya kalau kita paling mentok 38.000. Sekarang orang jual-jual di sini 50.000, 54.000 gitu loh. Orang jual ke restoran itu minim-minim 50 ke atas loh. Iya gitu loh, jadi boleh dicoba sama kita. Iya. Siapa tahu cocok gitu kan. Siapa untuk tahu cocok. program. Jadi ya semua barang itu memang di Cina tuh lebih murah. Jauh. Kalian Ingat bisa ya, survei ya. sendiri kalau masih nggak percaya. Kalian survei sendiri, kalian download itu appnya.
Kalian survei sendiri harga di Shopee sama harga di aplikasi Cina itu mana? Nah gitu. Nah, gue mau nanya nih, sekarang menurut lu potensi yang lagi naik apa? Barang. Potensi yang lagi naik ya. Iya. Kalau menurut gue sekarang baju-baju pilates gitu ya. Baju-baju Pilates. tenis ya, baju-baju Baju pedal pedal. gitu kan. Iya. Nah, itu kan harus manfaatin tuh peluang di situ kan. Iya, soalnya di sini tuh lagi banyak banget gitu. Banyak banget orang dari kemarin tuh ngechat gue kayak, "Ci, ada nggak ya? Aku mau masukin dong baju-baju pedal, baju-baju pilates." Nah, itu kalian jangan mau kalah Wah, gitu karena banyak itu. Cuma belum ada yang bagus banget iya ya. belum Gue nggak ada. nemu loh. Iya. Jadi potensinya sebenarnya besar gitu di situ ya. Jadi kalian harus bisa manfaatin. Jangan ikut-ikutin orang lain gitu loh. Kalian coba apa ya? Ada ide dikit aja gitu yang beda. Itu bisa sukses gitu karena kalian baru kan misalnya di sini. Terus nih ya, gue punya ide bisnis juga dan kalian bisa contek nih, kalian bisa contek pokoknya cepet-cepetan lah siapa yang bisa pintar duluan maininnya gimana. Iya. Kalian kalau misalnya mau bikin kayak clothing brand gitu, atau kalian mau jual kayak kaos kaki pilates, atau kayak barang-barang pedal, atau kayak ya pokoknya perintilan-perintilan kayak gitulah yang lagi hype gitu. Kalian bisa ajak tuh collab sama kayak tempat-tempat pilates. Kalian bisa ajak collab kayak, mau nggak collab? Gue boleh nggak taruh barang gue di sini gitu. Nanti kalau misalnya ada kejual, kita bagi komisi deh gitu. Nah kalau nggak kalian bisa taruh juga di lapangan pedal gitu kayak. Kalian taruh aja kayak booth kalian gitu. Kan kalau orang abis main gitu kan, nih ya, one thing yang I learned setelah gue tuh nyoba pilates. Itu tuh cewek-cewek pasti abis pilates, mereka tuh kayak abis beli satu outfit, kayaknya lucu deh, gue pengen beli yang lain deh gitu. Iya, dan lu juga sekarang banyak kan Iya, bajunya gue kan? juga banyak banget. Iya. Karena ya namanya cewek kayak gitu gak sih, kayak gue abis belanja nih, kayak beli satu celana, kayaknya lucu deh, gue pengen warna lain deh gitu. Itu pasti dia beli lagi, dan itu tuh lifestyle tuh lagi tren banget sekarang, dan gue liat lifestyle ini akan berlanjut juga buat hal yang lama gitu. Jadi lifestyle ini bakal jadi tren sampai sekarang dan ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa manfaatin, itu bagus banget. Bener. Gitu. Jadi buat kalian yang mau import, langsung aja ke kita gitu. Ingat nggak di markup loh ya gitu. Nggak di markup loh. Nggak di markup loh. Itu paling bayar pajak aja ya. Bayar tax aja sama shipment gitu loh. Iya. Terus apa nih? Kalau lu gimana nih? Menurut lu apa yang lagi tren? Menurut gue sih tadi ya, yang gue bilang baju pilates pedal gitu. Terus sebenarnya banyak barang yang unik sih ya, kayak aksesoris gitu. Sebenarnya di Cina banyak barang yang unik gitu. Itu juga potensi gitu, kayak misalnya sekedar power bank deh. Power bank tuh banyak jenisnya sebenarnya. Cuma kayak yang kalian lihat di sini kan cuma gitu-gitu doang kan, tapi kalau di Cina tuh banyak modelnya, banyak fiturnya gitu kan, beda-beda gitu. Jadi karena katalog kita di website mungkin belum banyak, tapi kalian bisa lihat dulu 1688. Iya. Itu kalian tinggal cari aja. Jadi sebenarnya foto barang kalian tempel di 1688, nanti keluar tuh harga-harganya. Dan itu bisa persis loh. Persis, bahkan kualitas juga persis. Gue juga ngecek ya baju-baju nge-gym. Baju gymnya Gymshark gitu ya, Gymshark. Kayak gue nggak tahu merek-merek lain, cuma baju kayak gitu. Gue coba tempel di 1688, itu tuh persis banget loh. Dan gue liat factory-nya bagus. Nanti ada tipsnya lah, nah, itu tipsnya kita ajarin di Seventeenth Club gimana cari supplier yang terpercaya gitu. Ya nanti kita langsung demoin ya, tapi ingat khusus buat member Seventeenth Club ya kan? Oh, iyalah. Dan Makanya. bentar lagi harganya bakal naik, jadi jangan nyesel nanti nangis-nangis. Ci, kok makin mahal ya? Aku kan belum join nih. Siapa suruh nggak join? Nggak gini loh, oke. Ini last call ya buat kalian ya. Last call karena gue merasa kita kayak terlalu sedekah ya. Kasih harga segini tuh kayak sedekah sih menurut gue. Jadi ini last call ya. Kita kasih waktu berapa hari nih? Seminggu ya? Ya Kelamaan seminggu lah. Kelamaan nggak seminggu ya? Sampai awal Agustus kita naikin gimana? Oke, sampai awal Agustus ya. Kita naikin 30%. 30% berapa tuh jadinya? Coba kita hitung guys, hitung. Itu sekitar kayak 400 ribuan. Nah, ini makanya nih buat yang udah nonton nih podcast kita, kalau udah tayang, kalian kalau masih mikir-mikir, jangan kelamaan udah gitu. Nih, tambah 3%, jadi
nextnya member bakal bayar segini ya. Beginner nih. Beginner. Yang lain Jadi, juga bakal kita tambahin 30%. 450 ribuan ya. Jadi ini last call sebenarnya ya. Masuk semua masuk lah. Gue jamin worth it. Worth it. Apalagi lu punya modal yang bingung mau diapain. Ibu-ibu rumah tangga juga nih bisa nih, daripada duitnya nganggur kan. Sambil nunggu suaminya kerja. Nah, kalian bisnis aja nggak apa-apa, ibu-ibu ya bisa. Harga nggak mahal gitu loh. Uang yang kalian bayar di awal nih, uang member balikin gitu. Ingat lagi, gue balikin gitu. Diingat aja itu. Uang lu gue balikin kalau lu belanja. Kalau lu belanja ya. Oke, paling itu aja sih buat podcast kita kali ini ya. Mungkin kita lanjut lagi kapan nih enaknya? Kita lanjut lagi mungkin minggu depan kali ya, atau berapa hari ya, tergantung kalian lah gimana responnya sama kita. Kalau kalian suka kita bakal lanjut. Oke, gitu aja paling ya. Thank you yang udah nonton, udah luangin waktunya buat kita. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you.